Ali Zainal Abidin yang sering saya ungkapkan itu. Dia selalu membantu tetangganya, kaum fakir, janda tua, anak-anak miskin sebelum azan subuh. Kalau ada yang minta bantuan sama dia, tidak seperti kebanyakan kita. Orang yang punya hajat kepada beliau, beliau katakan ahlan wa sahlan bihamini zadi ilal akhirah. Selamat datang saudaraku, saya ucapkan terima kasih Anda membawakan bekal saya menuju akhirat. Enggak susah-susah nyari, sudah ada di hadapan dia. Oleh karena itu disambut dengan kata-kata yang indah. Ini akhlak yang mulia yang diajarkan sama Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ikhtarahu al-baqa' li nafsihi wa irtadah wa hakama fihi bi'adlihi wa amdah wa yassara kullan lima khuliqa lahu fa ardah fasawa bil mauti bainal ghani wal fakir wa ja'ala at-turab ma'alan lid-dani wash-sharif. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد من رفده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تنجينا من أهوال يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat, kita berada di Jumat pertama di tahun 2023. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita untuk menghadiri Jumat, kewajiban seorang muslim berjamaah di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, minggu demi minggu. Kemudian bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sampai ada di antara kita yang mencapai usia 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari 70 tahun. Bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan. Dan Nabi katakan sebaik-baik kalian man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang usianya panjang yang terbaik kata Nabi, dan amalnya juga baik. Yang jelek usia panjang, enggak mau taubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Padahal jalan saja sudah susah. Sedikit-sedikit masuk rumah sakit. Tapi belum juga mau taubat. Wal iyadzubillah. Tanda-tanda kematian semakin banyak pada diri kita. Tubuh yang lemah, pandangan mata yang kurang jelas, pendengaran, syahwat yang mulai padam dan seterusnya. Itu yang berakal siap-siap menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang lalai terus mengikuti hawa nafsu. Dunia ini halte saja. Halte sementara, jembatan. Kita tidak akan tinggal lama-lama di jembatan, tempat berlalu. Oleh karena itu banyak sekali ayat Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kalian, berkaryalah kalian, nanti Allah akan nilai amal kalian, begitu juga Rasul dan orang-orang beriman. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun kecil, Allah akan balas. Kejahatan sebaliknya Allah akan balas. Beruntunglah mereka yang kembali kepada Allah dengan membawa iman, Islam dan amal saleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ayat yang singkat yang dikatakan sama Imam Syafi'i, siapa yang merenungkan mengamalkannya sudah cukup. Ayat ini mengingatkan kita demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali yang dikecualikan sama Allah, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, kemudian wa amilus salihat, beramal saleh. Bentuknya banyak. Imatatul aza anit tariq, sedekah. Kau singkirkan ada duri, ada beling, paku di jalan yang bisa membahayakan orang lain, sedekah. Sedekah. Kau senyum ketika berjumpa dengan saudaramu, sedekah. Apalagi membantu secara materi, memberi makan orang yang lapar dan seterusnya. Kita saksikan sekarang dengan media, HP kita dan yang lainnya cepat sekali. Coba di hari Jumat ini ada yang pagi-pagi sudah memberikan sarapan kepada orang lain, puluhan nasi bungkus, atau memberikan uang, baik habis subuh tadi atau tadi menjelang hari Jumat, di hari Jumat ini gitu, atau nanti setelahnya gitu. Pokoknya macam-macam mereka berbuat kebaikan. Ada yang saya lihat di televisi ini di luar negeri, hatinya tersentuh beramal, setiap hari dia lakukan. Katanya semacam tukang ojek di Cina sana. Ada panti asuhan, panti sosial yang mengurus anak yatim, dia keluarkan setiap hari, kalau dirupiahkan itu 20.000, 30.000 rupiah dia keluarkan. Itu dilakukannya 40 tahun lebih. Ketika dijumlah sama pengurus yang mencatat siapa yang memberikan sumbangan, ini yang paling rutin ini, 40 tahun lebih. Kalau dirupiahkan sampai 1 miliar dia keluarkan itu. Dia minta maaf, di usia tua dia sudah tidak bisa usaha lagi. Macam-macam amal. Dan di tahun ini juga, awal tahun ini, di bulan Januari ini, di Jumat pertama Januari 2003, kita ingin mengenang kembali para nabi, sahabat nabi, dan yang lainnya dari keluarga nabi, orang-orang saleh yang beramal luar biasa. Ali Zainal Abidin yang sering saya ungkapkan itu, beramalnya boleh jadi, sekali lagi saya sering ungkapkan, boleh jadi yang beliau lakukan itu sepanjang hidupnya, semasa hidupnya itu, sampai sekarang belum pernah kita lakukan, baik sejak muda atau menjelang wafat di usia kita ini yang sudah tua, 50, 60 dan seterusnya itu. Apa yang beliau lakukan? Dia yang pertama yang saya catat, baca dari catatan sejarah beliau, beliau khatamal Quran fi kulli thalathati ayyam. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Setiap 3 hari sekali. Ada ibu-ibu muda belasan tahun yang lalu saya ngisi pengajian, dia bilang, emang orang itu nggak ada kerjaan? Polos nanyanya seperti itu. Ini buat dia aneh, tapi buat orang saleh, apalagi dia hafal Al-Quran, itu bukan hal yang aneh. Di Indonesia ada yang per 5 hari, seminggu sekali, apalagi di bulan Ramadan dia hatamkan Al-Quran, meskipun tidak 3 hari, tapi Imam Sajjad 3 hari sekali dia hatamkan Al-Quran. Tanya diri kita, kapan kita mengerjakan amal ini? Sejak usia muda sampai beruban saat ini, sampai lemah tubuh kita, sepekan pun belum pernah kita lakukan dengan tenaga kita untuk menghatamkan Al-Quran. Beliau setiap 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Jadi boleh jadi kalau dijamkan itu setiap hari membaca 6 jam lebih membaca Al-Quran. Kemudian beliau banyak dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti kata-kata ibu muda tadi yang belasan tahun lalu berkomentar, orang itu apa nggak ada kerjaan kok bisa seperti ini menghatamkan Al-Quran. Tadi yang saya katakan, buat orang-orang saleh
yang menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh bukan hal yang aneh itu. Yang kedua, ini dia selalu membantu tetangganya, kaum fakir, janda tua, anak-anak miskin sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Dan itu dilakukan sama beliau bukan sekali, dua kali, sering. Sampai pundaknya ini kapalan, kata orang tua itu. Kulit yang putih jadi hitam karena sering memanggul barang berat. Nah sekarang kita tanya, kapan kita pernah bersedekah dengan niat sungguh-sungguh sebelum azan subuh? Dari sejak muda sampai sekarang. Kapan kita pernah beramal? Baik ketika kita punya uang puluhan ribu, jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan ada yang miliaran, kapan kita pernah melakukan itu? Padahal ada kesempatan kita untuk beramal seperti itu. Tapi kita tidak menjelang, kita tidak sambut amal-amal soleh seperti itu. Kenapa beliau lakukan ini? Beliau ingat sabda kakeknya Rasulullah yang mengatakan sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabb, sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu, sebelum subuh orang belum pada bangun. Itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ridha dengan sedekah meskipun sedikit tapi kita kerjakannya secara sembunyi-sembunyi. Nabi katakan beri tangan kanan, tangan kiri enggak perlu tahu. Tangan kiri maksudnya orang lain, tidak perlu tahu. Cukup Allah yang mencatat itu semuanya. Allah Maha tahu itu. Ini yang kedua. Beliau melakukannya bukan sekali dua kali. Sering dia lakukan itu. Bahkan penduduk Madinah Al-Munawwarah, tempat jasad suci Rasulullah disemayamkan, cucu cicit beliau ini juga tinggal di sana sampai beliau meninggal. Ali Zainal Abidin. Dia kerjakan itu sering itu, sedekah itu. Anak-anak miskin dibantu. Orang-orang tua dibantu. Bahkan kalau ada yang minta bantuan sama dia, tidak seperti kebanyakan kita. Dengan senyum dia sambut. Dengan kata-kata yang menggembirakan. Orang yang punya hajat kepada beliau, beliau katakan ahlan wa sahlan bihamini zadi ilal akhirah. Selamat datang saudaraku. Saya ucapkan terima kasih Anda membawakan bekal saya menuju akhirat. Enggak susah-susah nyari, sudah ada di hadapan dia. Oleh karena itu disambut dengan kata-kata yang indah. Ini akhlak yang mulia yang diajarkan sama Rasulullah. Dan yang ketiga, beliau selalu mendoakan tetangganya dengan menyebut tetangganya satu persatu yang beliau kenal. Bapak, saudara kenal ada 10 tetangga yang kira-kira sedang ada masalah atau sedang sakit. Ada yang mau ingin sekolahkan anaknya, ada yang sudah hari ini mestinya masuk ke pesantren, balik ke pondok, belum punya uang orang tuanya. Dengar, bantu itu. Doakan, minimal doakan, ya Allah, bantu fulan bin fulan, fulan mau nikah, beri kemampuan dia untuk bisa menikah secara baik, diberikan rezeki yang halal, yang tayyib seperti itu. Kapan kita juga pernah mendoakan tetangga kita dengan menyebut mereka satu persatu? Enggak usah banyak-banyak. Ketahui 10, kita kenal 10, sebut 10. Tahu 20, kita sebut 10. Yang sedang sakit moga-moga disembuhkan. Yang punya hajat moga-moga Allah mudahkan hajatnya. Ini 3 amal beliau. Dari membaca Al-Quran setiap 3 hari sekali dia khatam, kemudian bersedekah sebelum dikumandangkan azan subuh, kemudian berdoa untuk tetangga dengan menyebut nama-nama mereka satu persatu. Ini yang diajarkan sama Rasulullah kepada umatnya. Moga-moga di tahun ini, di awal bulan tahun ini, di Jumat pertama kita punya semangat mau beramal. Ayo, hari ini apa yang kita bisa kerjakan? Yang punya ilmu, ajarkan ilmunya. Yang punya tenaga, bantu tetangganya yang lemah. Yang punya uang khususnya bantu keluarkan. Tidak ada yang kita bawa dari harta yang kita kumpulkan itu. Tapi kalau sudah kita dahulukan, kita kirim dengan amal-amal soleh itu, itulah yang akan membahagiakan kita. Kubur yang nampaknya sempit
akan menjadi taman-taman surga yang indah. Kita menanti dari keluarga kita, sahabat kita, siapa yang akan menyusul di tempat yang indah ini di alam barzah, seperti yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Siapa yang berbuat kebaikan, itu kebaikan akan dituai oleh dirinya sendiri. Moga-moga Allah memberikan taufik kepada kita, bimbingan yang bagus, sehingga kita gunakan usia kita dengan sebaik-baiknya dan kita beramal saleh dengan sungguh-sungguh dan tulus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin النبي الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أيد ولاة أمور المسلمين. اللهم أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.